Kita lanjutkan teman-teman. Ke video sebelumnya kita berbicara tentang review Triple S. Kita pada video ini akan mengulik lebih jauh, lebih dalam tentang SDKI, yaitu Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Tujuan pembelajaran pada video kali ini kita akan sama-sama memahami seputar Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia. Baik, kita sebelum menginjak lebih dalam tentang SDKI ini, kita harus mengenal dulu tentang sejarah atau terciptanya SDKI ini. Saya masih ingat di tahun 2016 mendapatkan pemberitahuan dan undangan tentang kegiatan launching pada tanggal 29 Desember tahun 2016. Makanya saya bilang di video awal, SDKI ini mereferensi pada salah satunya Nanda edisi 2015-2017. Karena secara pembuatan oleh tim Pokja SDKI terjadi di era-era 2015-2016 ini, sehingga di launchingnya tahun 2016 ya di DKI Jakarta. Oleh tim Pokja SDKI, formulasi dari SDKI ini telah disetujui oleh DPP PPNI yang merupakan suatu harapan besar bagi masyarakat perawat Indonesia, yang mana kita sebagian ada yang resah tentang kita tidak mempunyai standar diagnosis keperawatan khasnya Indonesia, sehingga ini merupakan angin segar bagi sejawat klinis perawat di Indonesia pada tahun 2016 yang lalu. Kemudian pada saat launching itu belum disahkan oleh pemerintah Indonesia, masih proses pengajuan katanya. Ya. Dan kita harus memahami latar belakang pembuatan SDKI oleh tim Pokja ini ada apa. Ya. Pertama, tentang tuntutan kemajuan teknologi kesehatan. Harapannya SDKI ini akan masuk ke sistem komputerisasi di seluruh rumah sakit di Indonesia, sehingga secara pendokumentasian bisa terstandar. Kemudian di Undang-Undang Keperawatan tahun 2014 nomor 38 itu juga dikatakan bahwa yang namanya profesi keperawatan harus mempunyai standar tersendiri. Salah satunya adalah standar untuk diagnosis keperawatan. Ya, jadi istilahnya SDKI ini merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Keperawatan tahun 2014, salah satunya. Kemudian seperti yang saya bilang, adanya tuntutan bahasa terstandar ya tentang diagnosis keperawatan di Indonesia ini. Kemudian ada juga isu tentang pemakaian Nanda di Indonesia agak susah, kurang sesuai dengan apa yang ditetapkan di Indonesia atau diterapkan di Indonesia. Ya, ini keresahan-keresahan sejawat klinis yang memandang Nanda itu terlalu umum, terlalu general, terlalu internasional, sehingga perlu ada diagnosis keperawatan yang khas Indonesia. Gitu. Ekspektasi awalnya tinggi. Ekspektasi kami, saya pribadi, wah jangan-jangan di kegiatan launching ini ada nih bahasa atau label diagnosis yang Indonesia banget. Tapi pada kenyataannya 97,99% bahasa label di SDKI ternyata referensinya ke Nanda juga. Sehingga ini yang menguatkan saya, ternyata SDKI ini nggak jauh beda dari Nanda internasional. Sehingga stop, jangan lagi ada perbedaan pendapat bahwa Triple S dan Triple N itu berbeda jauh. Sebenarnya sama, karena SDKI secara hitung-hitungan 97,99% menyadur ke Nanda internasional. Next, landasan hukum bisa kita lihat di sini. Yang utama adalah Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Kesehatan. Harapannya SDKI atau label diagnosis ini nanti akan terconnecting dengan sistem jaminan kesehatan. Mudah-mudahan
Satu, diagnosis keperawatan sesuai SDKI mempunyai nilai rupiah untuk sejawat klinis. Dan Permenkes tentang praktek perawat. Adapun tujuan penyusunan SDKI ini yang kita bisa sama-sama baca di buku SDKI-nya ada tentang pelayanan keperawatan, pendidikan, dan penelitian. Kita bahas tentang pelayanan keperawatan dulu. Maunya SDKI ini menjadi acuan dalam penegakan diagnosis keperawatan di Indonesia. Meningkatkan otonomi perawat, karena perawat bisa mengenal mana tindakan mandiri yang bisa dilakukan sesuai referensi SSS. Kemudian memudahkan komunikasi intraprofesional, artinya interdisiplin perawat di sini. Intradisiplin perawat maksudnya. Kemudian meningkatkan mutu asuhan keperawatan karena udah ada standarisasi tadi, dan yang lebih utama adalah mengukur beban kerja dan harapannya ada reward untuk perawat ketika sebuah standar sudah diberlakukan. Kemudian tujuan yang berikutnya di tingkat pendidikan keperawatan. Harapannya di sini bisa mengarahkan, menguatkan proses pembelajaran di pendidikan keperawatan. Yang mana kita tahu di pendidikan keperawatan sebelum adanya SDKI ini, mereka menggunakan referensi, ada yang dari Nanda Internasional, ada yang Dungus, ada yang Karpenito, ada yang menggunakan Eckle-Ledwig. Harapannya ketika SDKI ini ada merupakan suatu referensi tambahan ya untuk memperkuat proses pembelajaran di kampus keperawatan. Harapannya juga diagnosis keperawatan merupakan suatu kumpulan atau konsep inti dalam praktek keperawatan, fokus pada pembelajaran. Harapannya suatu tindakan life skill misalkan harus dikaitkan dengan masalah keperawatan apa sih yang ada di pasien tersebut. Jadi fokus pada pembelajaran. Harapannya diagnosis keperawatan itu selalu diulang-ulang sehingga mahasiswa perawat paham bahwa mengerjakan tindakan ini sebenarnya adalah implementasi dari diagnosis keperawatan yang ditemui. Kemudian diagnosis keperawatan mengarahkan peserta didik dan pendidik keperawatan dalam mempelajari konsep-konsep dasar yang dapat memahami konsep inti dari keperawatan tersebut. Tujuan penyusunan SDKI di area penelitian keperawatan harapannya memperluas area penelitian keperawatan ya, karena ada acuannya gitu. Kemudian diagnosis keperawatan merupakan kumpulan fenomena yang mungkin akan satu persatu menjadi fokus penelitian keperawatan. Ya. Kemudian dapat dikembangkan pula penelitian tentang epidemiologis, uji validitas dan sensitivitas terhadap label-label yang ada di diagnosis keperawatan. Kemudian bisa melakukan penelitian eksperimental, misalkan nanti ketika sudah terbuat standar intervensi keperawatan Indonesia, ada tindakan-tindakan keperawatan di situ, bisa menjadi suatu eksperimental research untuk diberikan kepada pasien, kemudian dihitung tingkat pengaruhnya atau efektivitasnya. Nah ini tadi seputar SDKI, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.